Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas tentang biografi Syekh Armia. Syekh Armia merupakan putra bungsu dari Kiai Kurdi. Kakek beliau dikenal dengan nama Mbah Suraprana, tokoh yang dikenal kewaskitaannya. Sebelum beliau lahir, kakeknya sudah pernah mengatakan kalau putra bungsu dari Kiai Kurdi ini kelak akan menjadi seorang tokoh besar dalam hal keilmuan dan kewalian. Kiai Armia lahir di Cikura, Tegal, dusun kecil yang berada di tengah hutan pegunungan lereng Gunung Slamet sekitar tahun 1830-an. Tidak lama setelah kelahirannya, Kiai Kurdi meninggal dunia. Jadilah Kiai Armia anak bungsu yang yatim. Ada cerita bahwa semasa kecil Kiai Armia tinggal bersama paman dan bibinya. Kegiatan sehari-harinya mencari rumput dan kayu bakar di hutan untuk kebutuhan sehari-hari. Hal itu terus berlanjut sampai beliau dewasa. Suatu hari ketika dia sedang mencari rumput dan kayu bakar di tengah hutan, dia mendengar bacaan ayat Al-Quran. Setelah didekati, ternyata suara itu berasal dari seorang pria yang sedang duduk di atas batu. Dengan tenang ia terdiam lama menikmati indahnya melantunkan syair-syair suci. Dari pengalaman itu muncul keinginan dalam hati saya untuk belajar agama. Setelah berbicara dengan paman dan bibinya, akhirnya diputuskan bahwa Syekh Armia akan tinggal dan mencari ilmu. Menurut salah satu riwayat, tempat pertama yang dikunjunginya adalah Kesuben, Lebak Siu, Tegal. Setelah itu Sumbiu, Banyumas dan dilanjutkan ke Tegal Kubu, Cirebon dan Lemah Dhuwur, Tegal. Di dua tempat terakhir ia menimba ilmu dari seorang ulama yang sama-sama bernama Kiai Anwar. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa beliau menimba ilmu dari banyak guru yang tak terhitung jumlahnya, namun kebanyakan adalah wali mastur atau wali yang tidak nampak kewaliannya. Dalam belajar, setelah dirasa cukup oleh gurunya maka beliau selalu diantarkan menuju ke guru yang lain dan terus berlanjut demikian. Kiai Armia kembali ke kampung halaman setelah pencarian ilmu ketika usianya mencapai 60-an tahun. Sekembalinya ke Cikura, beliau menikah dengan Nyai Alia. Itu pun menurut salah satu riwayat beliau baru berkenan menikah apabila sudah mendapat perintah dari Rasulullah dan dipilihkan pasangannya. Perjuangan Kiai Armia dalam penyebaran Islam tidak diragukan lagi. Selain mendirikan masjid di desa Cikura sebagai pusat peribadahan dan pengembangan keilmuan, beliau juga mendatangi pelosok-pelosok kampung untuk mengajarkan ilmu agama. Dengan berjalan kaki beliau masuk keluar hutan demi membina umat Islam di wilayah Tegal dan Pemalang bagian selatan. Terbukti sampai saat ini di banyak desa yang terhitung tidak dekat dengan Cikura masih mengakui bahwa penghidup Islam di sana adalah Kiai Armia. Kiai Armia wafat pada hari Rabu, tanggal 1 Mei tahun 1935 atau bertepatan dengan 27 Muharram 1354. Beliau berpulang meninggalkan putra-putri yang kemudian melanjutkan perjuangan membina umat Islam. Di antara putra-putri beliau, Kiai Said, Kiai Abdul Halik, Kiai Sanadi, Nyai Aminah dan Kiai Rois. Di samping itu Kiai Armia juga meninggalkan pondok pesantren yang beliau dirikan dengan nama Pondok Pesantren atau Hidayah yang masih terus berkembang hingga saat ini di bawah asuhan cucu beliau Kiai Haji Ahmad Saidi dan Kiai Haji Muhammad Hasani. Demi memperingati hari kemangkatan Kiai Armia, setiap tanggal 27 Muharram selalu diadakan haul di Ponpes atau Hidayah Cikura. Acara dilaksanakan dengan pembacaan mudoriyah, rotib, khotmil Quran, istighosah di malam hari. Dilanjutkan pagi harinya acara dimulai dengan pembacaan dalil khairat dan maulid Nabi hingga dilanjutkan dengan ziarah makam serta tahlil dan pengajian umum. Demikian biografi singkat Syekh Armia bin Kurdi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Semoga kita mendapat berkahnya beliau dan dikumpulkan bersamanya kelak. Sekian dan terima kasih.